Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita berjumpa lagi di acara edukasi online bersama GK Invest, cabang Semarang. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 18 Maret 2021. Dan untuk siang ini, nah kita akan belajar, kita akan edukasi mengenai cara mudah mengidentifikasi peluang trading. Nah, karena ini juga cukup apa namanya, untuk untuk edukasinya atau belajar ini nanti akan saya berikan teknik yang mudah saya, mulai yang mudah yang sekiranya paling tidak bisa meningkatkan saldo trading Anda. Tapi ya itu kembali ke diri kita masing-masing sih ya. Yang penting dalam bertransaksi kita perlu, memahami mengenai risk management dan, eee, manajemen risiko. Nah itu cukup cukup apa, risk management sama money management itu perlu kita pahami juga karena berkaitan dengan, termasuk psikologis. Nah psikologis itu juga cukup penting karena psikologis ini kan yang menentukan, eee, apakah kita mau mengambil posisi beli sekarang atau posisi jual sekarang. Nah, biasanya kalau teknikal mengatakan, "Oh, sekarang ada sinyal buy nih." Tapi kalau misalnya kita, psikolog kita mengatakan, "Ah, jangan buy dulu ah, siapa tahu dapat harga yang lebih rendah lagi." Nah, ya kalau ada ya kalau harganya, turun atau mungkin kita bisa dapat harga yang lebih rendah. Tapi kalau harganya keburu naik, nah itu kan juga, sayang sekali untuk dilewatkan lah ya, mungkin peluangnya terlewatkan. Nah, seperti itu. Jadi, selain risk management, money management, dan psikologis, trading pun juga itu cukup penting sekali. Nah, tapi pada siang hari ini, kita tidak membahas mengenai psikologis, kita tidak membahas, sedikit nanti mengenai money management sama risk management, tapi kita lebih ke teknikal ya, analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini, nanti akan sedikit saya paparkan mengenai peluang trading pada hari ini, yang mana, dari pergerakan semalam untuk emas XAU USD, sampai hari ini sempat naik sampai di 17.55. Nah, pemicunya adalah, tadi malam The Fed atau Bank Sentral, Amerika itu mengumumkan suku bunga terbaru. Jadi suku bunganya masih sama, jadi The Fed masih atau Bank Sentral Amerika ini masih mempertahankan, suku bunganya mendekati nol. Hingga akhir tahun 2023. Nah, tapi itu mungkin dengan term condition juga sih ya, melihat situasi, melihat kondisi perekonomian, melihat sosial politik, melihat aspek yang lainnya, baik aspek sosial politik dan lain sebagainya itu perlu dilihat apakah akan tetap mempertahankan suku bunga mendekati, 0 sampai di tahun 2003. Nah itu juga perlu perlu apa ya, perlu dicek juga sih ya, perlu kita lihat apakah benar-benar terrealisasi atau mungkin di tengah jalan suku bunganya dinaikkan atau suku bunganya diturunkan. Nah itu, cukup menarik untuk kita para trader untuk menyimak kelanjutan dari suku bunga The Fed ini. Nah, kemudian, semalam harga apa namanya, indeks dolar atau uang dolar Amerika itu sempat drop atau turun atau melemah, nah terhadap lawan, mata uang yang lainnya ataupun dengan lawan komoditas itu ada pelemahan untuk indeks dolar karena, sang gubernur Jerome Powell itu mengabaikan mengenai inflasi. Nah, jadi inflasi, eee, target inflasinya sih untuk bank sentral sih cukup lumayan tinggi di atas target 2%, yaitu 2,4%. Jadi, dia juga apa namanya, untuk inflasi sementara pun juga tidak dibahas. Nah, untuk tahun ini dia cukup optimis, tapi nyatanya di market itu membuat harga dolar, melemah. Meskipun di sektor lain
sang gubernur juga mengatakan untuk beberapa aspek juga mengalami pemulihan di tengah kondisi Covid atau pandemi Covid ini. Sektor perumahan, sektor ekspor impor, kemudian, aktivitas perekonomian lainnya, kemudian investasi bisnis itu juga mengalami kenaikan. Cuman, di inflasi inilah yang membuat harga dolar mengalami pelemahan. Nah, jadi sikapnya lebih ke dovish ya, lebih condong ke dovish. Dovish itu berarti, pelemahan untuk indeks dolar, dovish soalnya yang menyampaikan Bank Sentral Amerika. Nah, beda lagi kalau yang menyampaikan misalnya Bank Sentral Eropa misalnya. Misalnya bersifat dovish nih, apa yang disampaikan oleh sang gubernur Bank Sentral Amerika, Christine Lagarde. Nah, itu akan membuat pelemahan untuk mata uang euro. Nah, seperti itu. Begitupun kalau Indonesia. Indonesia misalnya Gubernur Bank Sentral Indonesia juga mengatakan mungkin ketika press conference nadanya mungkin sedikit bersifat dovish, berarti pelemahan untuk rupiah. Nah, seperti itu. Jadi semalam pelaku para investor dan pelaku pasar melihat pernyataan dari sang gubernur Bank Sentral Amerika ini lebih condong ke dovish. Jadi membuat indeks dolar atau dolar Amerika ini mengalami pelemahan. Padahal sebelumnya Eee, pelaku pasar pun juga memperkirakan nih, The Fed kemungkinan akan mengambil, sikap hawkish. Jadi hawkish itu naik, kebalikan dari dovish, bersifat hawkish. Nah, cuman ketika, press conference, nah itu jadi dovish. Jadi kenapa kok, pelaku pasar ini lebih condong untuk, memperkirakan Fed lebih ke hawkish, karena pemulihan, ekonomi di Amerika ini juga dilihatnya juga cukup, menanjak lah ya, menanjak di samping Cina pun juga, pertumbuhan ekonominya juga cukup menanjak sekali. Nah, setelah pasca Covid ini dan Amerika pun juga menyusul. Nah, cuman, eee, di samping pemulihan ekonomi ini, sektor paket stimulus itu juga sudah ditandatangani. Nah, ini juga kayak semacam, semacam titik cerah lah ya, titik cerah untuk kalau misalnya pakai stimulus atau BLT-nya Amerika ini sudah deal, sudah ditandatangani dan, akan menjadikan undang-undang di awal bulan, di bulan April. Nah, ini akan menjadi titik cerah untuk kebangkitan perekonomian di Amerika. Nah, pelaku pasar sebenarnya sudah memperkirakan seperti itu. Cuman, eee, dari sektor inflasi inilah yang membuat pelaku pasar kurang begitu puas. Jadi, oh pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika ini Jerome Powell ini ternyata lebih ke dovish, bukan ke hawkish seperti yang diperkirakan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi terjadi pembalikan arah lah ya, terjadi pembalikan arah. Nah, jadi membuat, harga emas, mengalami penguatan sampai sesi perdagangan menjelang sudah bukan ya, menjelang pembukaan sesi perdagangan Eropa. Jadi harga tertinggi emas untuk saat ini itu mencapai 17,55 troy ounce. Kemudian, harga pound sterling, nah harga pound sterling kembali lagi menanjak ke 1,40 ribu. Nah, setelah kemarin sempat drop, eee, di bawah 1,19 ribu. Nah, sekarang 1,39 ribu. Sekarang harga pound sterling kembali lagi menanjak melewati 1,40 ribu. Ini kalau saya lihat dari harga tertinggi, di MetaTrader 5 GK Invest itu high-nya 1,40,007. Nah, belakangnya ada angka 7. Jadi membuat apa namanya, pergerakan untuk pound sterling ini cukup optimis naik. Cuman ini nanti pound sterling pun juga akan diuji oleh, data ekonomi bukan data ekonomi, pertemuan anggota Bank Sentral, Inggris. Nah, nanti akan membahas mengenai kebijakan, moneter, kemudian membahas mengenai
Suku bunga. Kalau suku bunga sih, pelaku pasar melihat suku bunga untuk Bank Sentral Inggris ini kemungkinan masih sama sih ya, masih masih, belum berubah. Jadi masih suku bunga, apa namanya, mempertahankan suku bunga. Jadi mempertahankan suku bunga, karena mungkin untuk menaikkan atau menurunkan kondisi seperti ini mungkin kurang begitu pas mungkin. Nah, itu saja membuat, eee, gubernur apa, BOE ini, Bank of England ini lebih untuk mempertahankan suku bunga di bawah nol ya, sorry, 0% untuk BOE, sorry kok 0%, 0,10% untuk yang bank bank sentral Inggris. Kalau bank sentral Eropa kan yang 0%, 0,0 lah ya, 0,0 atau 0%. Tapi untuk yang bank sentral Inggris ini suku bunganya ke 0,10%. Jadi untuk menurunkan di bawah 0% atau mungkin menaikkan di atas 0,10% mungkin masih berpikir ulang untuk apa namanya, pembuat kebijakan di bank sentral Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian selain bank sentral Inggris juga bank sentral Jepang pun juga di minggu ini juga akan mengumumkan suku bunga dan kebijakan moneternya itu besok ya, hari Jumat. Jadi minggu ini ada 3 bank sentral Amerika, bank sentral Inggris, sama bank sentral Jepang untuk dia meeting, anggotanya meeting menentukan kebijakan moneter dan suku bunga, kemudian juga melihat prospek aktivitas perekonomian, lapangan pekerjaan, kemudian sektor apa namanya, pengangguran juga dilihat, kemudian ekspor impor, neraca perdagangan, investasi bisnis itu juga perlu dilihat, perumahan dan sektor lainnya itu juga akan, dibahas, di pertemuan di Bank Sentral Inggris dan Jepang. Sama seperti yang di Amerika tadi malam, juga, mengalami peningkatan, tapi masih di bawah target dari bank sentral. Nah, seperti tadi membuat harga dolar pun melemah. Nah, bagaimana dengan bank sentral Inggris untuk nanti malam? Nah, nanti malam akan, dirilis mengenai kebijakan moneter dari, Bank Sentral Inggris, hasil rapatnya itu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda jangan lupa untuk melihat pergerakan, pound sterling, khususnya bagi Anda yang saat ini mempunyai posisi, pound sterling. Nah, yang punya posisi pound sterling nanti perlu Anda, cek, perlu Anda lihat apakah harga pound sterling kembali lagi menanjak di atas 1,40, 40.000 atau dia akan kembali lagi turun di pertengahan 1,39.000. Nah, itu juga, cukup, apa namanya, menarik untuk kita kita lihat juga sih ya untuk apa, mmm, kemudian, eee, untuk Bank Sentral Jepang hari Jumat, sorry, hari Jumat. Nah, itu gambaran untuk di, fundamental. Nah, sekarang kita alih ke teknikal ya. Bentar saya share untuk MetaTrader-nya dulu. Oke, mudah-mudahan juga, hari ini kita lihat ada peluang, kita cek, kita lihat cara trading yang paling mudah. Oke, saya share dulu untuk MetaTrader. Oh ya, untuk nanti malam ada klaim pengangguran ya. Jadi, untuk klaim pengangguran, nanti malam akan menguji juga pergerakan indeks dolar apakah mengalami penguatan atau pelemahan untuk, eee, jumlah klaim pengangguran di, minggu ini di Amerika. Untuk prediksinya klaim pengangguran, mengalami pengurangan ya, berkurang dari minggu kemarin 712, untuk minggu ini kemungkinan di 700.000, 712.000 untuk minggu ini kemungkinan, turun menjadi 700.000. Nah, cuman kita nggak tahu nih aktualnya apakah jumlah klaim akan benar-benar naik atau turun, apa namanya, dan itu akan berimbas terhadap pergerakan indeks dolar dan mata uang yang lainnya yang berlawanan dengan indeks dolar.
Oke, kita cek, kita lihat, metadata sudah kita share, kita lihat untuk apa yang di emas, kita pakai oke, kita lihat bentuk mengenai kita pakai indikator dulu lah ya, supply and demand. Saya rasa mungkin Anda juga mempunyai indikator supply and demand. Nah, kita cek dulu, sebentar. Nah, saya pakai H1, time frame H1, nanti kalau Anda mau lihat di apa, MetaTrader ada sendiri bisa dicek, dilihat. Nah, dia satu harga emas sempat menyentuh harga tertinggi hari ini 17.55, cuman untuk di apa namanya, ada penawaran untuk berada di 17 persis ya, 17.55, cuman beda komanya, keburu turun dulu. Nah, jadi range antara ini kalau kita cek, tadi saya sudah nah ini ya. Nah, oke deh kita pakai. Nah, ini bawahnya saya pakai indikator. Nanti kita cek indikator juga divergen atau enggak. Nah, ini yang warna pink itu areanya di 17.55 sampai di 17.61. Nah, itu mungkin kita bisa cari pembalikan arah lah ya untuk area area sell. Nah, area sell 17.55 sampai 17.6121. Nah, cuman kalau breakout di 61 kita juga perlu waspada nih. Pattern-nya dia akan nah, ini atasnya masih ada lagi. Atasnya sih agak lumayan bukan agak sih ya, lumayan tinggi lah ya. Lumayan tinggi. Kalau breakout 61 eh kemungkinan ini targetnya di 1803, jadi 1803. Nah, lumayan agak tinggi nih. Target berikutnya untuk yang saya pakai H1 lah ya, kita bermain scalping. Biasanya ada yang bermain scalping. Cuman kalau misalnya turun, nah untuk area buy-nya kita bermain sedikit scalping ya atau TikTok itu di 17.27 sampai di 17.20. Nah, ini kita untuk area buy. Kita mau buy 17.27 sampai di 17.20. Nah, soalnya banyak sekali penggemar XAUUSD. Ini untuk area buy-nya sih di area sini ya. Nah, area buy. Kalau misalnya breakout di 20 kita juga perlu waspada nih karena nanti bisa menuju ke psikologis 1700. Nah, gitu. Cuman kalau misalnya breakout di 61 apa namanya? Ya, kemungkinan sampai ke 1803. Jadi kalau misalnya kita sudah sell di 55 atau 56, ya kita cari cari 2 poin 3 poin lah ya. Turun di 54 atau 53 atau 51 kita buang seperti itu. Dan ini kebetulan pas di area sell untuk yang di apa supply and demand. Kemudian kalau misalnya kita lihat kita cek dari sudut pandang yang lainnya. Nah, sebentar saya hapus dulu. Jadi untuk area sell mungkin nanti bisa Anda catat lah ya. Bisa Anda catat dulu nih. Kalau menurut teknik supply and demand, area sell sekitar 17.55 sampai di 17.61. 17.61 breakout perlu kita waspadai, soalnya potensi ke 1803 juga cukup terbuka sekali. Kalau kita lihat H4 mungkin agak sedikit apa turun lah ya. Oh, ternyata bukan turun, malah tetap tinggi. Malah 13, nah malah semakin tinggi malah. 4 jam malah semakin tinggi 18, 12 lah ya, 18, 12. Nah, area sell pun juga sedikit naik di 56, antara 55 sampai 56. Nah, itu untuk 4 jam. Ya, kita pakai 1 sampai 4 jam. Nah, itu untuk gambaran yang di emas. Nah, kita cek untuk sudut pandang yang lainnya di emas. Nah, ini kalau kita lihat secara teknikal nih ya, kita lihat secara teknikal. Mungkin bagi Anda yang pecinta apa ya, pattern lah ya. Nah, ini kalau kita tarik garis ini kayak semacam membentuk pattern head and shoulder ini, inverse, sorry. Nah, dia inverse itu kebalikannya dari head. Nah, ini dia sudah breakout. Nah, jadi ini resistennya
beda tipis 17.40, di sini 17.39, terpaut komanya aja. Nah, kalau menurut saya sih pas sih ya 17.40. Nah, ini dia sudah breakout gara-gara Fed kemarin, the Fed tadi malam, bukan kemarin, subuh tadi ya, jam 1 malam. Nah, ada semacam double top juga. Jadi semacam double top juga, patternnya pun juga inverse. Jadi ada dua pattern di sini yang kita dapat identifikasi di sini. Nah, ini untuk S-nya di sini nih, untuk apa namanya, bahunya. Oh sorry, salah. Mana tadi? Ah, ini juga ada dua pattern, inverse atau double top. Inverse sama double top semuanya confirm untuk bullish, untuk naik. Nah, jadi bagi Anda yang punya posisi sell pun juga sedikit berhati-hati kalau terjadi ada koreksi, ada harapan untuk turun, mungkin poin nggak banyak, mungkin bisa keluar. Kalau secara teknikal sih ya, kita lihat secara teknikal. Jadi ada double top dua ini, 17.40 sama 17.39. Ini kita katakan double top dan dia breakout atas. Ini sudah di breakout, mendapatkan daya dorong dari Federal Reserve karena mempertahankan suku bunga, tapi mengabaikan sektor inflasi. Nah, jadi membuat harga indeks dolar melemah dan harga emas menjulang naik. Ini naik. Kemudian untuk pattern yang inverse, untuk yang inverse-nya nih kita bisa cek untuk targetnya. Nah, untuk hanya ini berada di 16.76. Nah, ini support yang sangat kuat sekali. Ini saya ketik bawahnya dulu ya. 16.76. Di sini 16.76. Ini sudah breakout dan untuk target, nah ini breakout nih. Maksudnya breakout itu menembus atau melewati. Nah, ya, berarti perhitungannya kita hitung 17.40 dikurangi 16.76 itu sekitar 64 ya, sekitar 64 poin. Nah, 64 ditambah 17.40 berarti 18.04. Ya, Anda benar. Kemungkinan akan ke kalau secara hitung-hitungan matematika berdasarkan teori dari pattern ini double top sama inverse itu kemungkinan untuk kenaikan berada di 18.04 target. Ini ada pertanyaan dari Bapak Jumari Abdullah, mau tanya untuk Euro USD. Oke, nanti habis ini kita bahas untuk Euro USD, Pak Jumari. Oke, untuk emas seperti itu untuk gambarannya. Jadi bentuk pattern juga masih apa namanya, untuk bullish, masih ada kenaikan. Kemudian kebetulan patternnya ada dua, double top sama inverse head and shoulder. Jadi semuanya mengatakan untuk bullish, untuk naik. Nah, patternnya pun juga naik. Target di sini 18.04. Kemudian kita cek untuk yang di sisi yang lainnya. Sebentar, habis ini kita bahas untuk yang euro ya. Euronya ini juga cukup tinggi nih. Kita cek pakai CCI. Nah, kita lihat dari CCI untuk emas ini saya pakai time frame agak kecil ya. Kita mulai dari ya ini harga emas kembali lagi turun mengalami pelemahan. Nah, ini belum divergen, jadi masih berada di dari 30 menit juga kita lihat chartnya pun apa namanya,
bentuk CCI-nya turun, kemudian bentuk dari candle-nya pun juga pergerakan harganya juga turun. Jadi masih apa namanya, belum ada divergen. H1-nya juga belum, ini juga masih naik. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai yang pattern yang lainnya untuk di emas, nah ini sudah terjadi breakout nih. Nah, gini kan. Jadi kita pakai 30 menit lah ya. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Ini bentuknya dragon. Nah, pattern dragon. Jadi ini A di sini, A, kemudian sorry ini X, ini A, B, C. Nah, ini dia breakout. Untuk target penurunan kita bisa pakai Fibo. Nah, bantuan Fibonacci. Ini sudah mencapai 50%. Kalau Anda mungkin mau bermain scalping, misalnya nih, nah tadi sudah apa namanya drop turun. Target di 17.37. Kemungkinan di 17.37. Ini 50%-nya di 17.40. Nah, ini masih 17.40 untuk yang 50%. 61,8 17.37. Nah, jadi sudah breakout atas. Kalau misalnya kita share risikonya tadi di sini risikonya. Nah, area sell berdasarkan supply and demand 17.55 sampai 17.61. Nah, itu untuk area apa namanya? Area sell untuk ambil posisi jual. Oke, jadi pattern pun juga untuk secara jangka pendek kemungkinan masih ada koreksi turun, tapi untuk secara panjang kalau kita lihat secara pattern seperti ini, H1 kita melibatkan beberapa candle dan beberapa hari sampai bulan Maret, ini bentuknya double top sama inverse. Targetnya kemungkinan di 18.04. Nah, untuk menuju ke sana itu memang dibutuhkan daya dorong lah ya, daya dorong kayak semacam berita-berita fundamental, kemudian berita-berita ekonomi. Nah, itu yang membuat daya dorong emas untuk kembali lagi menguji 1.800. Nah, itu. Tapi untuk saat ini masih kita lihat kemungkinan penurunan pun juga cukup terbuka. Nah, bagi Anda kalau misalnya nih turun untuk area buy itu berada di sini nih tadi yang sudah saya arsiran sini. 17.27 sampai 17.20. Nah, area di sini. Sekarang lagi berada di tengah-tengah antara 17.42 sampai 17.36. Nah, itu yang di emas. Gitu ya. Jadi ini pattern dragon pattern biris kemungkinan di 37. Kalau yang di supply and demand ya memang turun sih karena sudah menyentuh apa namanya atas ya ini di penawarannya. Nah, sekarang lagi running di tengah. Oke, sekarang kita cek di euro request dari euro USD ya. Bisa dijelaskan Pak untuk support resistance. Oke, untuk support resistance saya pakai ini Pak ya, pakai indikator supaya kita lebih jelas. Kalau pakai indikator kan hitungannya kan pas gitu kan ya. Sebentar saya pasang indikatornya dulu ini. Nih tulisannya terlalu kecil, agak sedikit saya besarkan tulisannya supaya kelihatan. Nah, gini kan. Jadi untuk pivot di emas itu 17.40. Nah, ini bentar lagi mau kesentuh nih. Sekarang low-nya beri 41. Nah, pas di 50%, mendekati 50% lah ya. Beda komanya saja. Pivotnya di sini yang warnanya saya rasa warnanya saya ganti supaya kelihatan jangan silver lah ya. Warna hitam. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini saya hilangi dulu karena CCI-nya saya hilangi karena tidak ada divergen. Kita cek. Nah, ini. Jadi bentuknya dragon, biris, pivot juga sudah menyentuh. Tinggal komanya saja bentar lagi paling kesentuh. Nah, ini sudah kesentuh nih.
dilewati ya. Kemudian untuk target ini di 17.37. Nah, biru sampai 17.37, untuk yang 76,4 itu sekitar 17.33. Berarti area golden ratio antara 37 sampai 33. Ini kalau misalnya kita mau cari pullback di area itu untuk area buy. Tapi kalau misalnya kita menunggu dari tekniknya supply and demand, jadi untuk teknik untuk eh apa Fibonacci area golden ratio itu di sini. Nah, yang saya arsir ini. Untuk golden ratio berarti di 37, 17.37 nih ya, sampai 17.33. Nah, ini nih. Nah, di sini untuk golden ratio. Kalau misalnya kita mau cari pembalikan arah. Nah, ini kita tulisi area buy. 17.37 sampai 17.33. Ya, take profit kita ambil tipis lah ya, 2 poin 3 poin lah. Karena kita bermain scalping. Khawatirnya nanti berubah tren. Nah, soalnya tren sedikit agak medium itu mengarah ke 18.800, 18.04. Nah, jadi ini kita masih bermain pendek di 17.3 sampai 33 untuk area buy. Tapi kalau berdasarkan supply and demand, nah area buy-nya berada di 17.27 sampai 17.20. Nah, itu untuk area buy-nya di sini. Nah, monggo mungkin semua keputusan berada di tangan Anda. Jadi sekali lagi disclaimer untuk edukasi ini ya. Disclaimer on, jadi bijak di dalam bertransaksi dan menganalisa. Nah, kita cuma memberikan edukasi. Itu untuk sampai demanya Bapak Jumari yang tadi sempat request sampai support resisten. Kita cek Euro USD. Ini penggemar Euro juga cukup banyak sekali. Saya ganti warna hitam putih lah ya supaya kelihatan. Nah, untuk di Euro ini bentuknya pattern hampir sama kayak di mana? Ini tadi Dragon 30 menit. Nah, jadi seperti ini. Dia sudah melewati garis tengahnya ini. Nah, main tipis saja, main pendek. Kalau misalnya mau ingin bermain pendek sih ya. Nah, jadi ini dia ada penurunan, dia naik nih, naik, kemudian dia turun ini seperti ini, membentuk neckline lah ya, membentuk neckline ini. Nah, kemudian dia naik lagi sini. Nah, ini warnanya saya ganti merah lah ya. Nah, jadi kita bisa tarik garis untuk pattern dragon. Nah, namanya agak serem ya, dragonfly. Nah, ini. Terus ini turun. Nah, gini jadi bentuknya kayak semacam huruf huruf M lah ya. Huruf M, tengah-tengahnya kita jadikan neckline untuk kita tarik garis. Dan secara teori nih, teori penggunaan untuk dragon ini biris. Nah, oke, ini saya warna merahnya saya hilangi dulu supaya kita lihat. Jadi asal usulnya dari situ. Untuk target, nah kita minta bantuan Fibonacci. Karena Fibonacci ini, nah kita tarik garis langsung kelihatan angka-angkanya di level berapa langsung kelihatan. Nah, gitu kan. Oke, kita tarik Fibonacci. Kalau misalnya kita ini breakout nih, secara teori sell untuk yang di Euro USD. Resikonya di berapa? Resikonya di sini yang atasnya nih 19.882. Ini harga tertingginya ini. Jadi untuk stopnya di sini kita harus kasih stop karena khawatir harganya melambung sampai di 1.20.000. Nah, karena kita lagi bermain pendek nih, scalping. Ya, semi-semi scalping lah ya. Cari keuntungan tipis di tengah pasca The Fed meeting FMC. Nah, seperti ini. Kemudian sebentar saya sambil menengok ke fundamentalnya nih karena pergerakannya kok harga emasnya juga turunnya lumayan, euronya juga turun. Saya mau cek fundamentalnya dulu ada apa nih, berita apa nih. Sambil kita cek, saya juga lagi nunggu loading. Nah, breakout sell ya ini teori Euro USD target kita cek di 50%. Itu di 19.42. Mudah-mudahan terlihat lah ya. Mudah-mudahan terlihat lah ya
nih tampilan apa namanya, tampilan di ini saya apa, MetaTrader-nya. Jadi untuk target saya kasih garis arsiran ini, siapa tahu nih buat nah, di sini 50%, golden ratio-nya sih area ini sih. Nah, yang saya arsiran warna ini. Jadi target antara 1,19426 sampai 1,19185. Nah, targetnya area ini Pak Jumari ini karena kalau saya lihat biris lah ya turun. Sebentar ini sambil lihat penurunannya kok cukup cukup dalam sekali. Penurunannya cukup dalam sekali. Jadi saya cek dulu lah ya. Nah, saya cek dulu nih. Nah, targetnya di sini Pak Jumari untuk secara teori Dragon biris Dragon ya karena sudah breakout. Nah, kemudian untuk support resisten. Nah, sebentar Pak Jumari saya cek untuk support resisten. Saya minta bantuan indikator juga supaya gampang untuk mengidentifikasi. Oke, nah ini. Saya ganti warna, aduh, warnanya hitam putih lah ya, supaya terlihat di online hitam putih. Gridnya saya hilangi. Nah, seperti ini Pak, untuk support resisten. Color, pivotnya saya ganti hitam. Ini 14 supaya terlihat. Nah, oke, ini saya kecilkan. Oke, untuk support resistnya seperti ini Pak, Bapak Jumari Abdullah. Nah, untuk euro pivot berada di 1,19.499. Resisten pertama 1,19.151. Nah, jadi hampir mendekati inilah ya tadi. Fibonacci-nya batas bawahnya 1,1918 1,19.185. Nah, ini 185 kalau yang di sini 151. 3 digit terakhir berada di supportnya. Nah, gitu. Jadi warga emasnya Mas turunnya masih lumayan ini. Mana di Masnya? Oh, ternyata kena target ya nih. Area buy 17.37 sampai 17.33. Nah, ini kembalikan ke para trader semuanya. Baik yang online di Klik Meeting maupun yang di YouTube. Mau buy di 37 apa 36 apa 35 terserah. Yang penting sampai ke 33. Kalau berikut 33 kita sweet sell gitu kan. Takutnya nanti dia semakin turun ke bawah. Nah, kalau kita di 37 buy limit ya, ini sekarang 39 udah dapat lah ya, profit lah ya. Sekarang ini 39,100 1739,30. Nah, ya cuan lah ya, dapat 22 poin lah ya. 2 poin 0,1 ya $20. Nah, lumayan kan? Live trade siang-siang dapat $20. Yang euro target masih belum tercapai nih Pak. Pak siapa tadi? Pak Jumari Abdullah. Nah, belum tercapai untuk yang di euro. Untuk yang di emas sudah nyampe sih ya yang di emasnya. Bahkan sudah membalikan arah. Nah, ini nih emasnya nih. Nah, sudah membalikan arah nih. Tapi kalau yang di teori ini supply and demand ini masih agak ke bawah untuk area apa namanya? Area buy-nya. Mana nih? Oh, ini. Untuk supply and demand-nya areanya masih 27. Jadi turunnya masih sedikit apa gambarnya hilang. Nah, ini kelihatan. Nah, masih di 1727. Apakah menuju ke sana? Kemungkinan. Nah, oke. Ini saya sudah online. Nah, jadi kenapa kok ini dolar sorry dolar. Kenapa kok emas kok turun, kemudian euro juga melemah, emas melemah, pound sterling pun juga ikut melemah. Ini karena
dolar mendapatkan penawaran atau ada yang buy dolar di sesi perdagangan Eropa ini, jadi membuat hasil apa namanya obligasi Treasury yang 10 tahunan itu break high, menembus ke level 1 berapa nih? Sebentar saya lihat Treasury-nya dulu. 1,7017. Jadi dia ada kenaikan sekitar 1,71%. Nah, jadi ada kenaikan untuk yang obligasi Amerika yang 10 tahun sama 30 tahun. Jadi membuat harga indeks dolarnya kembali naik karena ada penawaran pembelian dolar di sesi Eropa ini barusan. Nah, gitu. Jadi ini ya kita langsung trade, live trade, berita masuk, kebetulan harganya bergejolak. Nah, gitu. Nah, untuk support resistennya seperti ini, Bapak. Jadi pivot sebentar lagi kesentuh untuk euro. Nah, saya klik dulu. Euro mana euro USD? Nah ini euro USD low-nya 1,19.518. Nah ini untuk kalau saya lihat secara pendek sih sell sih ya, sell untuk euro ya breakout ini. Yang penting apa namanya stop loss-nya di 1,19.882. Stop loss target area ini. Nah, bagi ada pecinta euro 1,19.426 sampai 1,19.185. Tuh. Itu juga bisa kita jadikan area B juga. Jadi kita cari pembalikan arah. Anda mau buy di area antara range ini ya, 1,19.426 sampai 1,19.018. Terserah mau buy di mana. Mau buy di 300 juga 1,19.300 boleh, di 200 boleh, silakan. 1,19.000 misalnya 19.250 misalnya, silakan. Jadi masih di dalam area golden ratio. Golden ratio Fibonacci seperti itu. Begitu Pak Jumari Abdullah untuk euronya, untuk euro USD pada siang ini. Jadi mengalami penurunan yang cukup cepat sekali karena ada penawaran untuk buy dolar di sesi perdagangan Eropa. Jadi membuat harga obligasi kembali lagi menanjak naik, obligasi Amerika untuk yang 10 tahun sama yang 30 tahun. Yang 10 tahun mengalami kenaikan 1,71%, untuk yang obligasi yang 30 tahun itu naik sekitar 2,5%. Wah, cukup tinggi ya. Lumayan tinggi. Jadi membuat harga mata uang yang berlawanan dengan USD pada siang ini mengalami pelemahan, termasuk yen, kemudian euro USD kebetulan juga turun, kemudian Aussie, pound sterling. Nah, pound sterlingnya juga ikut turun nih pound sterling. Kemudian GJ. Nah, ini GJ ini menarik nih. Pound sterling yen ini lagi menanjak-menanjaknya nih. Kalau misalnya Anda menyimpan posisi GJ untuk jangka lama atau mungkin Anda ingin averaging untuk pound sterling yen, diperhatikan jumlah lot, modalnya Anda juga diperhatikan, cara menyusun average-nya juga diperhatikan. Nah, misalnya nih, katakanlah mungkin di 152 nih, kita sudah sell nih. Atau mungkin nanti misalnya ditarik ke 2 poin atau 2000 lah ya. 2000 kalau kita 0,1 ya berarti $200. Nah, mungkin 1,50 sorry bukan 1 poin. 152 kita sell, kemudian 154 misalnya kita sell lagi. Nanti 156 kita sell lagi. Jadi paling enggak ada menata jarak average, jumlah lot juga diperhatikan apakah pakai double lot atau melipat gandakan lot atau lot yang sama. Nah, itu juga Anda perhatikan. Karena kalau potensinya turun juga cukup lumayan lumayan kencang juga sih ya. Sama kayak kejadiannya GU. GU ketika naik 1,42.000 itu kan rally itu kan. Nah, rally kemudian begitu sudah nyentuh 42.000
drop sampai di bawah 1,18, 1,19 yang terendah kemarin. Nah, ini untuk gambaran yang di GJ. Nah, ini siapa tahu Anda tertarik nih ke transaksi GJ untuk averaging. Tapi kalau yang nggak kurang menyukai averaging ya mungkin diabaikan aja. Siapa tahu Anda mungkin ingin memanfaatkan. Nah, ini turunnya juga cukup lumayan sekali. Sorry, kenaikannya juga cukup lumayan. Ini saya pakai harian. Nah, dia sudah mencapai 200% ini kan. 152,371. Ini di Fibonacci saya di 200% di sini. Atasnya belum saya pasang lagi. Ini saya pasang kalau di bentar saya kasih level dulu. Nah, seperti ini ngasih level. Nanti Anda bisa kasih level juga sih di MetaTrader jadi supaya kelihatan angkanya lah ya. Jadi kita enak untuk melihatnya. Nah, kan kelihatan langsung nggak perlu kita tarik garis. Ini di berapa nih? Di berapa nih? Nah, kelamaan. 3,6. Nah, caranya sorry, poin 6. Caranya gini. Nanti silahkan Anda coba, siapa tahu. Nah, oh, nah ini kelihatan nih makanya. Jadi untuk 223,6%, selanjutnya setelah 200% itu jatuhnya di 155. Jadi kalau kita sell di 152, mungkin 155 kita sell lagi nih. Berarti jaraknya 3 lah ya. 3 poin di GJ. 3 poin di GJ itu kalau 1 poin itu $1.000 kalau kita ngambil satu lot. Kalau 0,1 ya $100. Kalau 3 poin, kalau 0,1 ya berarti $300. Kita tarik $300. Ya paling enggak modal 5.000 lah, $5.000 pakai sistem averaging 3 poin di GJ. Tinggal cari penurunannya aja nanti. Mainnya agak sedikit panjang kalau ini. Gitu. Oke, harga euro drop lagi sampai ke mendekati 42. Nah, ini seperti itu untuk di euro USD. Oke, saya rasa begitu ya. Jadi Anda bisa coba mungkin pakai Fibonacci atau mungkin Anda bisa pakai apa namanya supply and demand, kemudian pakai pattern juga bisa. Tapi kalau misalnya Anda mungkin ingin bermain pendek ya kita bisa pakai dengan penarikan Fibonacci. Jadi untuk narik Fibonacci jangan salah. Kalau arahnya naik berarti kita nariknya dari bawah menuju ke atas. Kalau arahnya turun dari atas menuju ke bawah. Jadi ikuti arah market. Nah, ikuti arah market untuk kita mendapatkan level-level berat pada di Fibonacci. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih sudah online di Klik Meeting maupun yang di YouTube 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 channel di GK Invest Semarang. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Jangan lupa diperhatikan saldo, diperhatikan equity. Jangan saldo sih. Perhatikan equity kalau kita lagi open posisi, kemudian jumlah lot juga Anda perhatikan. Nah, untuk nanti malam kita akan live trade ya. Acara live trade nanti bisa Anda cek, kita lihat pergerakan sampai nanti malam apakah harga emas kembali lagi naik di 17 di atas 17.50 atau harga emas justru malah turun di bawah 17.30. Nah, itu sangat sangat menarik sekali untuk kita kita simak lah ya, kita simak untuk kelanjutannya di emas nanti malam. Oke, sampai ketemu lagi nanti malam di acara live trade bersama GK Invest Semarang. Saya rasa untuk pada siang hari ini edukasi online bersama GK Invest untuk siang ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas semua partisipasi Anda, kehadiran Anda. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga kesehatan untuk diri kita dan keluarga. Nah, oke, salam profit, selamat siang dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.